Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan Yesus Kuatku. Di dalam program ini ada begitu banyak firman yang akan kita dengar, dan itu yang akan selalu memberikan kita kekuatan, terutama dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan, bahwa Engkau mau berbicara Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, khususnya lewat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kami, sehingga firman itu bekerja dalam kehidupan kami untuk membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami mau terima firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita pada hari ini, judul kita adalah Prepare Him Room. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7, di situ dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Kita melihat bahwa kejadian ini sering sekali kita dengar, khususnya di bulan Desember, di hari-hari di mana kita berada di tempat-tempat ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya melihat di dalam Lukas bahwa dia menceritakan tentang peristiwa yang sangat detail untuk saat ini. Dan pastinya setiap Injil memiliki detail yang berbeda-beda. Tetapi kita lihat dalam Injil Lukas ini, dia menuliskan peristiwa yang terjadi pada Yesus secara detail, khususnya untuk hal ini. Contohnya kita lihat di dalam pasal 2 ini, berbicara secara detail mengenai tidak ada tempat. Seperti tema kita pada hari ini. Begitu banyak orang menafsirkan tentang kata tempat ini, itu sangat-sangat banyak ya kalau menurut saya. Tapi apapun tafsirannya, kita lihat bahwa intinya semua orang menolak untuk menyediakan tempat bagi Maria melahirkan Yesus. Di rumah, di penginapan, di ruangan-ruangan, di tempat-tempat, tempat apapun itu. Ada begitu banyak tempat, saya yakin pada saat itu. Tetapi mungkin ada begitu banyak tafsiran juga mengatakan, tapi intinya saya katakan tadi, tidak ada yang menyediakan tempat bagi dia, untuk dia hadir, untuk dia tinggal di tempat itu. Nah, seperti bangsa Israel saat itu menolak kehadiran, menolak Yesus dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun kita lihat ada juga yang menerimanya, tetapi dia tidak memberikan tempat yang utama. Dia tidak memberikan tempat yang baik, tapi yang diberikan adalah tempat yang paling rendah. Tempat yang tidak layak. Kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita sekarang, ada beberapa kali kita menolak Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menolak ini artinya dia tidak menerima, dia tidak setuju, dia memalingkan, dia menjauhkan.
Berapa kali kita tidak terima dengan tegurannya? Berapa kali kita tidak setuju dengan keputusannya? Dan berapa kali kita memalingkan wajah kita dan menganggap Yesus tidak penting karena segala macam urusan dalam kehidupan kita. Dan berapa kali kita menjauh dari Yesus karena perkara-perkara dunia. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Namun, berapa kali kita menolak Dia? Berapa kali kita tidak mau menerima Dia? Tetapi Yesus, Dia tidak akan pernah menyerah di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan berhenti mengasihi saya dan saudara. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah dan seterusnya. Karena rencana Tuhan datang, hadir, masuk di dalam kehidupan kita. Datang kepada dunia, di dalam dunia ini. Bukan hanya Dia datang, tapi ada serangkaian keselamatan yang akan Dia berikan buat saya dan saudara. Dia datang ke dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita. Dan Dia mau menyediakan tempat bagi kita di sorga nanti. Haleluya. Saat ini, maukah kau menerima Dia? Maukah Dia masuk di dalam hatimu? Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Sehingga kita boleh mengalami peristiwa yang besar dalam kehidupan kita. Yaitu karya keselamatan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Siapkan kehidupan kita untuk Dia datang di dalam hidupmu. Prepare him room. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menerima Dia dalam kehidupan. Aspek apapun dalam kehidupan. Bukalah untuk Dia bekerja di dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali ego kami Tuhan membuat kami lupa bahwa ada Engkau Tuhan juru selamat kami yang akan menolong kami. Kalau keinginan dunia kami ini lebih besar Tuhan, sehingga sepertinya tidak ada tempat di dalam hidup kami untuk Engkau. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat Engkau hadir, Engkau datang, kami sudah menyiapkan tempat yang terbaik di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam seluruh aspek dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap siapapun yang melihat, menyaksikan tayangan ini. Engkau yang menjamah kehidupan mereka Tuhan. Dari pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, usaha mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan, bahkan dalam pelayanan mereka.
Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami mau terima berkat firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.